Halo, kali ini kita akan membahas salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari solusi untuk masalah optimasi atau nilai optimum. Dan metode ini dinamakan metode Lagrange multiplier atau metode pengali Lagrange. Nah, nama ini sebenarnya diambil dari nama penemunya sendiri, yaitu Lagrange. Isu spesifik atau masalah spesifik yang sesuai dengan metode ini adalah mencari optimasi di mana ada kendala terhadap masalah yang akan dicari nilai optimalnya. Umumnya masalah real dibuat model matematikanya, misalnya fx gitu, kita buat fx itu kalau tergantung pada sebuah variabel, kemudian x, y ya, atau fungsi yang kita kenal dengan fx 3 variabel atau bahkan mungkin 4 variabel gitu ya, a, b, c, d. Nah, nanti fungsi-fungsi ini yang akan ingin kita cari nilai optimalnya. Jadi kita mencari nilai x, nilai y, z, a atau variabel apapun yang mengakibatkan nilai fungsi ini menjadi optimal ya. Nah, hanya saja dengan adanya kendala, maka nilai-nilai yang mengisi nilai A, X, Y, Z, dan ABC ini menjadi terbatas karena dia harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Definisi formal dari metode pengali Lagrange adalah sebagai berikut ya. Metode pengali Lagrange itu adalah metode yang membantu kita untuk mencari atau memaksimalkan ataupun meminimalkan fungsi dengan kendala. Sehingga kita bisa atau kita hanya mempertimbangkan sejumlah titik tertentu pada bidang solusi yang ditentukan. Nah, secara matematis tahapannya adalah kita mencari titik kritis dari fungsi f, x, y, z, kalau fungsinya 3 variabel ya, pada ketinggian atau pada level ketinggian permukaan yang bisa dinyatakan dengan persamaan atau fungsi g yang juga misalnya g, x, y, z sama dengan c. Nah, fungsi f ini disebut sebagai fungsi objektif, yaitu fungsi yang ingin kita cari nilai maksimumnya atau nilai minimumnya, atau lebih singkatnya saya sebut sebagai nilai optimalnya. Dan fungsi G ini adalah fungsi kendalanya tadi. Ya, jadi harus memenuhi syarat G itu. Ya. Nah, ide dari metode ini seringkali dikaitkan dengan peta kontur. Ya, ini bisa saya sebut sebagai peta kontur ya. Jadi kalau Anda melihat di peta gitu dan kemudian kita melihat proyeksinya, maka proyeksinya pada level ketinggian tertentu bisa kita buat seperti peta kontur seperti ini ya. Jadi kalau saya mau gambarkan, anggaplah misalnya saya punya sebuah gunung gitu, misalkan saya buat seperti ini gitu, gunungnya mudah-mudahan bagus gitu ya. Nah, kemudian saya potong-potong gitu ya, potong. Nah, pada level warnanya kurang cerah, saya ambil merah. Ya, pada di ketinggian misalnya ini di ketinggian D1 gitu ya, gunungnya dipotong, kemudian di ketinggian D2, ini di ketinggian D3 dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dari sisi atas ya, kita bisa melihat proyeksinya seperti gambar ini ya. Nah, jadi ide metode pengali Lagrange ini seperti itu ya, dipahami melalui konsep tersebut ya. Jadi kalau mungkin Anda juga mempelajarinya dalam topik gradient descent, di mana kita mencari arah tercepat untuk mencapai nilai optimum.
Nah, pengali Lagrange itu juga bisa kita dekati dengan pemahaman tersebut, ya. Nah, jadi kembali kepada masalah metode pengali Lagrange ini, jadi kita ingin mencari sebuah solusi atau nilai optimum pada fungsi. Misalkan di sini adalah fungsi fx, y sama dengan D1, ya kalau ya di sini ya, ini petanya gitu. Nah, tapi yang perlu dipertimbangkan adalah solusinya juga harus berada pada garis ini, ya, garis GXY sama dengan C, ya, ini yang ditunjukkan dengan garis merah, ya. Nah, secara analitis dalam matematika sebenarnya untuk mencari nilai optimum, ya, sebenarnya langkah-langkahnya itu selalu tadi ya, mencari titik kritis dari fungsi f atau titik di mana nilai f ini akan berubah kemiringannya. Ya, sebagai contoh di sini misalkan tadinya yang di titik ini ya, titik saya ambil titik yang ini. Misalnya saya ambil titik ini ya. Nah, kemiringannya tadi kalau kita sebut garisnya seperti ini, kemudian kalau di sini kita berubah. Ya, ini juga di sini tadinya begini, garis singgungnya kemudian berubah. Ya, jadi ada perubahan kemiringan. Nah, itu biasanya disebut dengan titik kritis ya, atau kalau secara umum misalkan saya punya grafik gitu ya. Nah, maka di sini adalah disebut sebagai titik kritis gitu ya, titik maksimum. Atau kalau misalnya grafiknya bentuknya seperti ini, maka di bawah ini disebut titik kritis karena saya berubah kemiringannya ya, kemiringan garis singgungnya. Nah, jadi untuk mencari hal ini tentu saja sebenarnya secara analitis matematika, kita mencari solusi kepada nilai turunan pertama yang dibuat sama dengan 0. Ya. Nah, sekali lagi titik-titik yang tadi di mana terjadi perubahan kemiringan itu disebut sebagai titik singgung, ya. Kenapa? Karena biasanya pada titik-titik tersebut kita bisa membuat garis singgung, ya. Kalau saya ambil misalnya saya kasih warna merah, ya, di sini saya bisa buat garis singgung. Nah, saya bisa buat garis singgung. Saya bisa buat garis singgung di sini juga. Ya, jadi yang berpotongan pada satu titik saja gitu ya. Nah, ini namanya garis singgung ya. Nah, dan nilai fungsi pada titik singgung ini disebut dengan gradien dari garis singgung tersebut. Ya, jadi kalau saya bilang ini ada garis katakanlah garis singgung GS1 gitu ya. Nah, maka kemiringan garis singgung ini bisa kita hitung dengan nilai turunan pertama dari fungsi fxy dan yang berada pada di sini. Maka ini disebut dengan gradien dari garis singgung tersebut. Ya. Nah, dan kalau saya lihat pada gambar ini, ya, ini juga kita kalau saya hapus supaya lebih jelas ya fokusnya. Oke. Nah, oke. Kalau kita lihat pada fokus pada titik daerah sini ya, di sini ya kita mau lihat. Nah, terjadi perubahan kemiringan ya dari yang tadinya miringnya arah ya, yang tadinya arahnya ke tadinya begini gitu. Nah, ya terjadi perubahan gitulah ya pada titik ini ya. Nah, terjadi istilahnya titik singgung ya. Nah, kita bisa membuat sebuah garis singgung di situ. Ya, garis singgungnya saya beri warna orange, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ini garis singgung. Nah, ya.
Ini garis singgung, di mana saya tahu kemiringan garis singgung yang kuning ini atau orange ini nilainya adalah sama dengan nilai turunan pertama dari fxy ini dan titiknya sesuai dengan titik koordinat x, y di titik yang hijau ini. Ya. Nah, karena fungsi secara umum kalau fungsinya lebih dari satu variabel, maka titik singgung bukan lagi disebut titik, tetapi biasanya disebut juga dengan vektor ya, vektor singgung. Dan gradiennya adalah gradien dari vektor singgung. Nah, jadi kembali lagi, kalau secara umum solusi optimum pada bidang ketinggian ini bisa banyak ya. Ya, di level D1 ini sebenarnya titik optimumnya bisa banyak, apalagi bentuknya seperti lingkaran ini. Hanya saja untuk masalah yang pada ilustrasi ini, dia juga harus memenuhi fungsi Gx y sama dengan C ini. Sehingga solusinya ya mau tidak mau yang hijau ini. Ya, di titik yang hijau ini, yaitu persinggungan antara fungsi kendala, yaitu fungsi Gxy, dengan fungsi fxy sama dengan D1 pada level ketinggian tertentu. Jadi kalau nanti misalkan saya punya juga di sini ya, ada fungsi lain lagi misalnya bukan G tapi HXY gitu. Nah, berarti nanti kendalanya disebut dengan fungsi HXY, tapi ada di atau katakanlah mungkin GXY juga, tetapi ketinggiannya berbeda ya. Ya, jadi ini adalah G X, Y, kendala yang lain, tetapi dengan nilai mungkin C2. Ya. Nah, jadi kira-kira yang disebut dengan kendala itu seperti apa? Ya, sehingga titiknya memang harus ada di persinggungan antara fungsi yang ingin dicari nilai optimumnya dengan kendalanya. Ya. Nah, secara teknis, karena kita ingin sekali lagi mencari titik kritis, maka persyaratan atau persamaan tadi yang diperlakukan itu adalah sebenarnya kalau kita mau cari nilai minimum atau maksimum, sebenarnya kita mencari nilai turunan pertama atau titik kritis, yaitu nilai turunan pertama yang dibuat sama dengan 0 ya, nilai X dan Y atau variabel bebas yang memenuhi persyaratan tersebut. Nah, oleh karena itulah maka di Lagrange multiplier ini kondisi yang ada di titik ini, yang ada di titik persinggungan ini, saya hapus dulu ya supaya gampang. Ya, yang ada di daerah ini ya itu adalah kondisi di mana dia memenuhi nilai optimum dari fungsi fxy karena ada di garis fxy sama dengan D1 dan juga memenuhi nilai optimum pada nilai gxy sama dengan C. Ya. Dan sekali lagi untuk mencari nilai optimum kita mencari turunan pertama dan karena ini lebih dari satu variabel ya, maka dia harus memenuhi persamaan ini. Ya. Dibacanya adalah del f x, y, z. Ini adalah fungsi 3 variabel ya. Kalau di ilustrasinya di sini 2 variabel sama dengan lambda del g x, y, z ya. Del g x, y, z ini adalah turunan pertama dari fungsi gx fungsi g dan del f ini adalah turunan pertama terhadap fungsi f ya. Tentu saja karena ini lebih dari satu variabel, yang dimaksud di sini adalah turunan parsial. Ya, kita akan melihat contoh-contohnya di slide-slide berikutnya. Oke. Dan dari sini digambarkan juga dan mudah-mudahan Anda masih ingat dengan konsep atau ide gradient descent, di mana pada arah tersebut itu akan diperoleh arah mencapai nilai minimum yang paling cepat dan sifatnya itu tegak lurus ya terhadap garis singgung pada titik tersebut ya. Nah, ini garis singgungnya kalau saya gambarkan tadi ya kuning oke.
Oh, kenapa ini tidak muncul? Oke, ini ya garis singgung di titik ini. Kurang ini ya, harusnya garis singgung yang mengenai di sini ya. Garis mengenai di sini. Nah, dia itu tegak lurus terhadap arah gradien desainnya. Ya, dan ini bersifat paralel. Makanya di sini ada nilai lambda ya. Nah, apakah dia searah atau tidak bergantung nanti kalau misalnya permukaan di arah yang ke kiri atau ke kanan ini berlawanan arah, maka biasanya nilai lambda itu akan bernilai -1, tetapi kalau searah biasanya nilainya 1 ya. Dan nilai lambda ini disebut juga sebagai pengali Lagrange ya. Jadi sekali lagi kalau mau saya singkat, kalau kita mau menggunakan metode pengali Lagrange, tugas kita sebenarnya adalah mencari nilai variabel bebas ya. Dalam hal ini contoh ini adalah x, y, z, nilai yang memenuhi kedua syarat ini ya. Syarat yang pertama adalah del f x y z sama dengan lambda g x y z, dan yang kedua adalah gx y z harus sama dengan c. Jadi ini syarat yang harus kita cari, nilai x y z-nya yang memenuhi kedua hal ini ya. Nah, ya perlu diperhatikan juga ya bahwa ya kalau fungsinya memang fungsi dua peubah ya berarti delnya itu adalah saya pakai fungsi ini ya. Kalau fungsinya dua peubah fxy, kemudian yang kedua adalah gxy ya, maka persamaan syarat yang harus dipenuhi adalah del f x, y harus sama dengan lambda g x, y, kemudian g x, y itu harus sama dengan c. Kalau fungsinya nanti 4 variabel ya tinggal diperluas saja ya. F del f x y vw harus sama dengan lambda dari g x y vw dan g x, y, v, w harus sama dengan sebuah konstanta atau level ketinggian tertentu. Ya, jadi ini bisa diperluas, tapi pada intinya adalah kita cukup mencari turunan pertama dan kita harus mencari nilai solusi yang memenuhi kedua hal ini. Kemudian kita harus menemukan nilai x, y, v, dan nilai pengali Lagrange-nya. Jadi variabel bebas dan pengali Lagrange-nya. Ya, ini seterusnya kalau 5 variabel, 6 variabel ya tinggal dikembangkan saja. Nah, jadi apa sih contoh kasus real gitu ya yang bisa kita pakai dengan metode pengali Lagrange ini ya? Tentunya kita harus cari dulu fungsi objektif dan fungsi kendalanya. Itu adalah salah satu tugas dari pemodelan matematikanya ya. Nah, jadi kalau sudah dapat model matematikanya dan kita sadari itu adalah sesuatu yang perlu dicari nilai optimalnya, kemudian ada kendalanya, maka salah satu cara atau metode yang bisa digunakan adalah metode pengali Lagrange ini ya. Nah, ini contoh kasusnya ya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan lah, katakanlah dia memiliki dana untuk beriklan, nah dia budgetkan bahwa setiap bulan dia punya 25 juta rupiah. Nah, kemudian berdasarkan data historis, mungkin sudah dicoba gitu ya dengan berbagai teknik periklanan. Nah, disadari bahwa iklan yang paling memberikan revenue atau pendapatan itu adalah iklan yang berada di media sosial dan iklan yang ada di TV. Nah, masalahnya tentu saja mereka ingin dong tahu gitu ya, misalkan bahwa oh iklan di media sosial itu memang lebih murah gitu ya misalnya, dan di iklan di TV katakanlah lebih mahal. Nah, jadi saya harus men-share dari 25 juta ini berapa persen sih ke media sosial dan berapa persen di
TV supaya saya dapat revenue yang terbesar atau pendapatan yang terbesar. Ya, jadi artinya kita tahu bahwa pendapatan itu bergantung kepada iklan, namun biaya untuk iklan itu terbatas. Ya, nah intuisi kita sudah bisa mengatakan, oh berarti ada kendala, yaitu kendalanya adalah biaya iklan. Ya, nah itu constraint-nya. Ya, nah sementara yang ingin dioptimalkan apa? Yang dioptimalkan adalah pendapatannya. Nah sehingga tentu saja berarti di sini adalah fungsi objektifnya adalah fungsi yang digunakan untuk memperoleh pendapatan terbesar dan kendalanya adalah dana iklan. Ya, nah, biasanya kita akan membuat model matematikanya, misalkan kalau saya buat variabel PSM gitu adalah persentase dana untuk beriklan di sosial media, karena sekali lagi tadi kita tahu ya bahwa baik fungsi untuk kendala yaitu biaya berarti kita bergantung kepada banyaknya dana yang kita share untuk bayar iklan di sosial media maupun biaya yang dibayarkan untuk beriklan di TV. Ya, demikian juga pendapatan ternyata bergantung kepada variabel yang sama. Ya, nah kemudian PTV itu adalah persentase, ya bukan presentasi, ini harus persentase dana beriklan di TV. Maka bisa dikatakan fungsi objektifnya itu adalah fungsi dari variabel PSM dan PTV. Nah, yang perlu dicari adalah lalu fungsinya seperti apa, gitu ya. Misalkan saja saya punya katakanlah misalnya mungkin berdasarkan data, gitu ya, bahwa misalnya revenue itu misalkan kita tahu misalkanlah seperempat PSM kuadrat plus misalnya apalagi ya 5 PTV pangkat 3/4 misalnya ya, boleh saja kan gitu ya. Kemudian G PSM PTV-nya itu artinya apa? PSM plus PTV itu harus sama dengan 1, di mana 1 ini setara dengan 100% atau 25 juta rupiah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah fungsi kendalanya dan ini adalah fungsi objektifnya. Ya, ini objektif yang mau saya optimalkan, ya. Kemudian ini adalah kendalanya, ya. Apakah fungsi objektif ini pasti bunyinya seperti ini? Ya belum tentu, tergantung kepada biasanya kita harus cari dulu juga pemodelan matematikanya ya seperti apa. Nah, jadi ini contoh bagaimana bahwa di dunia real itu memang selalu ada ya kendala-kendala yang harus dipenuhi walaupun kita ingin mencari nilai optimal pada suatu masalah. Nah, kita mulai pada teknik ya, teknis gimana mencari solusi kalau kita punya suatu masalah fungsi objektif, kemudian ada kendalanya. Ya, ini contoh ya, berarti misalkan saya punya lah, katakanlah fungsi objektifnya adalah fxy adalah x kuadrat plus y kuadrat, kemudian kendalanya itu adalah x min y sama dengan 1. Ya. Nah, jadi nanti dengan mencari solusi terhadap del fx sama dengan alfa del gx, itu kita bisa mencari titik-titik kritisnya. Ya. Kemudian nanti kita dapat beberapa persamaan untuk mencari nilai x dan y yang memenuhi kondisi ini. Ya. Nah, ini jawabannya kita jangan lupa kalau dia satu variabel ya berarti turunan biasa ya. Sementara kalau dia kayak ini, contoh di sini adalah 2 variabel, maka kita menggunakan turunan parsial ya. Dan algoritma untuk mencari
X dan Y yang memenuhi, X, Y, dan alfa yang memenuhi, nggak ada ya algoritma pastinya gitu ya. Kita harus secara kreatif gitu mencari nilai solusi yang ada kalau kita melakukannya dengan analitik ya. Tetapi kalau numerik ya kita bisalah mencari seolah-olah mencari titik-titik yang mungkin yang ada di sini ya, semua yang memenuhi. Ya, tinggal kita mencari entah brute force, entah algoritma pencarian yang paling optimal itu bisa kita lakukan. Oke, di slide berikutnya kita coba ya mencari caranya gitu ya, del fx dan del gx ya. Baik, saya akan coba menunjukkan caranya ya. Tadi kita punya, sebentar, saya punya fx, y itu adalah x kuadrat plus y kuadrat ya. Kemudian gx, y itu adalah x min y sama dengan 1. Ya, jadi dan kita harus memenuhi tadi del fx, y itu adalah sama dengan lambda atau alfa ya, boleh saja ya, lambda del gx, y. Kemudian yang kedua itu adalah berarti x min y sama dengan 1. Atau bisa kita tulis juga ini ekuivalen dengan x min y min 1 sama dengan 0. Ya. Nah, untuk mencari del fx, y, saya berharap Anda ingat itu adalah turunan parsial terhadap fungsi x ya. Oke. Ditambah turunan parsial terhadap fungsi y ya. Nah, turunan parsialnya terhadap fungsi terhadap variabel x dari fungsi x kuadrat plus y kuadrat ya tentu saja 2x gitu ya. Kemudian turunan parsial terhadap variabel y, maka x-nya dianggap konstanta jadinya 2y ya. Kemudian del gxy itu adalah 1 karena turunan terhadap x min y min 1 ya, saya ambil dari sini, x min y min 1 itu adalah 1. Kemudian turunan parsial terhadap, atau saya mungkin lebih baik pakai ini ya, biar konsisten. Do g, do x terhadap fungsi x, y ditambah do g terhadap do y x, y ya. Nah, ini adalah berarti turunan terhadap x min y min 1 itu adalah 1 ditambah turunan terhadap y itu adalah minus 1 ya, dan kita buat saja ini sebagai bisa ditulis juga ya sebagai vektor ya. Jadi kalau saya ambil di sini, oke, saya ambil del f sama dengan lambda del g ya. Oke, saya buat supaya gampang, ini 2x, ini 2y sama dengan lambda 1 min 1 ya. Jadi kalau saya buat persamaannya itu adalah 2x sama dengan lambda dan 2y sama dengan min lambda ya. Jadi kita punya beberapa persamaan, ini persamaan pertama, kemudian persamaan kedua. Lalu apalagi yang kita punya ya, biasanya saya berharap Anda juga masih ingat ya, kalau di algebra matrix kalau saya punya 3 variabel, maka harusnya saya juga supaya mendapat solusi yang
tunggal, itu makanya harus ada 3 variabel, 3 persamaan ya. Saya sertakan lagi X min Y sama dengan sama dengan 1 ya ini ya. Atau saya boleh tulis ini dengan apa ya? Ya ini kreativitas kita saja ya, mau bagaimana mencari solusinya ya. Bisa juga saya tulis sebagai Y sama dengan 1 plus YX sama dengan 1 plus Y. Saya substitusi, ini saya sebut dengan persamaan 3. Jadi saya substitusi persamaan 3 ke 1 ya. Jadi saya punya 2 dikali 1 plus Y itu sama dengan lambda. Atau 2 plus 2Y itu sama dengan lambda. Apalagi karena Y ini sama dengan 2Y ini min lambda, ini juga boleh saya tulis sebagai Y sama dengan min setengah lambda. Ya. Jadi 2 plus 2 dikali min setengah lambda sama dengan lambda. Maka 2 min lambda sama dengan lambda. 2 sama dengan 2 lambda, maka saya punya lambda dan 1. Kalau lambdanya 1, maka Y-nya itu adalah min setengah dan X-nya adalah setengah ya, karena 1 plus Y itu jadi saya punya setengah. Nah, jadi ini solusi ya. X-nya itu adalah setengah. Ini ya, solusinya adalah X-nya setengah, Y-nya min setengah, dan lambdanya adalah 1. Ya, berarti inilah yang memenuhi titik kritis atau titik yang mengakibatkan nilai fx y itu adalah optimal ya. Kalau ada beberapa kemungkinan ya kita cek saja gitu ya. Jadi kalau saya kembalikan f dari x-nya itu adalah setengah, kemudian y-nya min setengah, maka saya punya setengah kuadrat tambah min setengah kuadrat, maka saya punya 1/4 tambah 1/4 itu adalah setengah. Sehingga ini saya tahu inilah nilai optimal dari fungsi x kuadrat plus y kuadrat tersebut. Dan itu terjadi pada titik x sama dengan setengah, y sama dengan min setengah dengan lambda 1. Jadi kalau kita lihat, kalau saya tahu biasanya kan kalau ada fungsi x kuadrat plus y kuadrat itu bentuknya tuh lingkaran gitu ya, lingkaran. Dan di titik x sama dengan setengah, oke, misalkan ini titik setengah ya, dan ini adalah min setengahnya, maka di titik ini mungkin ada fungsi katakanlah x min y sama dengan 1. Kalau ini x, ini y, berarti y-nya itu adalah x plus 1 ya. Jadi ini mungkin x plus 1. Ya, oke. Oh, harusnya ada garisnya seperti ini ya, misalnya gitu ya. Jadi ini adalah ya katakanlah mungkin ini garis singgungnya di sini ya. Nah, itu yang mengakibatkan nilainya maksimum atau minimum ya. Tergantung tadi masalahnya seperti apa. Ya, kalau maksimum mungkin adanya di atas, ini minimum ya. Nilai minimum. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ini juga contoh lain ya, bagaimana kita mencari solusi untuk kalau saya punya
masalah yang ingin dimaksimumkan atau diminimumkan atau dioptimalkan, tetapi ada kendala. Dan dalam hal ini kendalanya bisa jadi lebih dari satu. Ini contoh bahwa di sini kendalanya ada dua, yaitu G1 dan G2. Nah, biasanya untuk mencari solusinya, biasanya pengali Lagrange-nya ada dua, ya. Jadi di sini ada alfa 1 untuk pengali Lagrange bagi fungsi G1 dan alfa 2 atau lambda 2 sama saja gitu ya, untuk fungsi G2. Caranya sama saja ya, jadi kalau yang namanya del berarti kita mencari turunan pertama terhadap fungsi X, fungsi Y, fungsi Z, dan itu adalah turunan parsial. Jadi kalau saya tulis mungkin lebih tepatnya gini ya, isi dari del F X Y ini adalah do F do X, do F do Y, dan do F do Z. Ya, ini harusnya panjang ke sini. Ya, ini harus sama dengan alfa 1 do fungsi G1 terhadap X, turunan do G1 do Y, turunan do G2, do G1 terhadap do Z, ditambah alfa 2 do G2 do X, do G2 do X do Y, dan do G2 do Z, ya. Jadi kalau dalam hal ini contohnya, jadi saya punya apa ya, turunan terhadap F terhadap X itu 1, kemudian turunan X, Y, Z terhadap Y itu adalah 2, ya, ini kebetulan fungsinya mudah ya. Kemudian turunan terhadap Z-nya itu adalah 3, ya. Ini harus sama dengan alfa 1. Ya, kita lihat ini turunan pertamanya 2X, 2Y, turunan terhadap Z-nya 0, ya. Ditambah alfa 2, X-nya ini nggak ada variabel X-nya jadi 0, ya. Kemudian di G2 variabel Y-nya itu konstantannya 1 dan Z-nya adalah Z-nya 1 juga, ya. Nah, kita harus mencari solusi terhadap persamaan ini, ya. Ini berarti saya harus mencari nilai X, Y, alfa 1 dan alfa 2. Ya, jadi saya punya 3 persamaan, yaitu 1 sama dengan 2X alfa 1, kemudian yang kedua adalah 2 sama dengan 2Y alfa 1, kemudian plus alfa 2, ya. Kemudian persamaan ketiga adalah 3 sama dengan 0 alfa 1 plus alfa 2. Nah, dari sini kita sudah tahu ya, alfa 2 itu adalah 3 ya, dari sini. Nah, sehingga dengan mudah kita bisa cari di sini, karena saya tahu alfa 2 ini adalah 3, maka saya substitusi ke sini. 2 itu sama dengan 2Y alfa 1 plus 3. Kemudian di sini ada 1 sama dengan 2X alfa 1. Kalau ini saya sederhanakan, mungkin apa lagi ya? Saya harus punya 2Y alfa 1 itu sama dengan minus 1. 2X alfa 1 itu sama dengan 1. Nah, kita masih punya persamaan lain lagi, yaitu misalkan yang melibatkan XY itu adalah ini ya, X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 2, gitu. Atau apa lagi? Y plus Z sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa mungkin mencari, misalkan mungkin saya kuadratkan ya persamaan yang ini gitu, saya jadi misalkan punya ke sini ya, saya
Mungkin saya ada di slide berikutnya. Tadi kita punya apa ya? 2x alfa 1 itu sama dengan 1. 2y alfa 1 itu sama dengan minus 1. Kalau keduanya saya kuadratkan, jadi saya punya 4x kuadrat alfa 1 kuadrat sama dengan 1. Ini hanya ya cari cara aja ya gitu, saya nggak ada harus begini apa enggak gitu caranya, saya tebak-tebak saja ini ya, sehingga saya punya apa nih ya, 4x kuadrat tambah 4y kuadrat dikali dengan jadi ini saya jumlahkan gitu ya, 4x kuadrat plus 4y kuadrat ini saya boleh kalikan dengan alfa 1 kuadrat, ini sama dengan 2. Sementara tadi saya punya persamaan x kuadrat plus y kuadrat dari G1xy ya sama dengan 2 ya. Oke, ini bisa saya tulis x kuadrat plus y kuadrat dikali 4 alfa 1 kuadrat sama dengan 2. Dan dari sini saya masukkan ke sini ya. Jadi saya bisa tulis ini sebagai 2 dikali 4 alfa 1 kuadrat sama dengan 2. Jadi apa nih? Saya bagi 2, 4 alfa 1 kuadrat itu 1. Alfa 1 kuadrat itu 1/4, sehingga saya punya alfa 1 itu adalah plus minus akar 1/4. Akar 1/4 itu plus minus setengah ya. Jadi alfa 1 itu nilainya bisa jadi minus setengah, bisa jadi setengah. Kemudian tadi dari sebelumnya kita punya alfa 2-nya itu adalah 3. Nah, kita tinggal cari nilai X-nya ya. Dari persamaan yang atas ini ya. Saya punya berarti kalau alfa 1-nya setengah, berarti X-nya itu adalah 2 kali X kali setengah sama dengan 1. Maka di sini X itu adalah 1. Tapi kalau alfa 1-nya minus setengah, ya, maka 2 dikali X dikali minus setengah itu sama dengan 1, maka X-nya berapa ya? X-nya min 1 ya. Nah, tapi kalau alfanya alfa 1 minus setengah, ya kita tinggal cari ya berapa X-nya, kemudian Y-nya juga gitu. Kalau alfa 1 setengah, saya punya 2Y kali setengah sama dengan minus 1, maka Y-nya itu adalah minus 1 ya. Oke. Dan kalau alfa 1-nya minus setengah, maka Y-nya itu adalah 1. Sehingga pasangan-pasangannya ya yang mungkin ya, ada pasangannya ya, jadi bisa mungkin gini, alfa 1 sama dengan setengah, alfa 2 sama dengan 3, X-nya sama dengan X-nya sama dengan tadi 1, Y-nya itu adalah minus 1. Tapi kalau alfa 1-nya minus setengah, alfa 2 tetap 3, X-nya adalah minus 1, dan Y-nya sama dengan 1. Nah, ini kita harus cari, kembalikan kepada fungsi fx y-nya. Ya. Tadi fx
Z-nya apa, kita harus cek mana yang mengakibatkan nilai maksimum dan mana yang minimum. Nah, jadi di situ baru kita tentukan X, Y, Z mana yang mengakibatkan nilai maksimum dan X, Y, Z mana dari pasangan ya, kombinasi-kombinasi ini terhadap fungsinya. Ya, kira-kira demikian untuk mencari solusi ya dari metode Lagrange ini. Nah, berikutnya kita juga perlu mengenali ya bahwa dalam notasi dari metode Lagrange ini ada juga yang disebut dengan Lagrangian ya, tapi ini sebenarnya merepresentasikan hal yang sama, hanya penulisannya saja yang berbeda ya. Jadi kalau kita tadi mensyaratkan ya, kalau mau saya mencari solusi terhadap fungsi dengan kendala Gx, kita harus memenuhi syarat del Fx sama dengan alfa. Alfa di sini adalah pengalih Lagrange-nya ya, konstanta pengalih Lagrange-nya dikali dengan del Gx gitu, harus sama dengan ini dan Gx-nya sama dengan sebuah konstanta. Nah, tapi persamaan ini bisa juga kita tulis sebagai seperti ini ya, Lx, alfa, karena X dan alfa itu adalah variabel yang ingin kita cari nilainya gitu ya. Dari tadi di dua contoh sebelumnya saya sudah tunjukkan bahwa nilai variabel yang ingin kita cari itu adalah termasuk nilai pengalih Lagrange-nya. Dalam hal ini variabel alfa, kemudian variabel lainnya ya. Kalau satu variabel ya X, maka kita tulis sebagai Lx alfa sama dengan Fx ditambah alfa kali Gx. Dan untuk mencari solusi minimumnya adalah del Lx, lambda sama alfa sama dengan 0 ya. Del di sini ya sama turunan ya, turunan pertama. Jadi kalau saya punya nanti variabelnya lebih dari satu, ya berarti Lagrangian itu ditulis sebagai misalnya dua variabel, saya tulisnya L, X, Y, alfa. Itu adalah Fx, Y ditambah lambda Gx, Y. Lambda atau alfa sama saja ya, variabel aja. Atau kalau misalnya 4 variabel, 3 variabel lah ya. L, X, Y, Z sama dengan alfa sama dengan Fx, Y, Z plus alfa kali G X, Y. Ini del, ya, Gx, Y, Z. Maka untuk mencari solusinya ini adalah del Lx, Y, lambda sama dengan del Fx, Y plus lambda del, habis nih, del Gx, Y. Yang ini harusnya lambda ya. Nah, oke. Del L X, Y, Z, alfa sama dengan del Fx, Y, Z plus alfa del Gx, Y, Z. Nah, isinya ya sama ya. Tadi del itu adalah turunan parsial terhadap masing-masing variabel, terhadap X, terhadap Y, terhadap Z, terhadap alfa. Ya, caranya sama seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Nah, untuk melengkapi dari metode pengalih Lagrange ini, ya, mau dijelaskan juga bahwa kalau tadi dalam contoh sebelumnya bahwa constraint-nya bisa jadi 2 ya, atau lebih dari 2, bahkan lebih dari 1. Pokoknya mau constraint-nya bisa banyak, tergantung kepada masalah yang sedang dicari solusinya. Nah, masalah ini juga bisa diperluas ya, kalau tadi untuk masing-masing constraint itu selalu bentuknya persamaan ya, sama dengan konstanta tertentu.
Nah, masalah ini juga bisa diperluas menjadi masalah di mana constraint-nya itu berupa pertidaksamaan. Ya, jadi lebih kecil atau lebih besar. Nah, mungkin contoh yang pernah Anda sudah pelajari secara tidak sadar itu adalah mungkin kemarin beri materi yang SVM ya. SVM itu Anda mencari solusi, tetapi itu yang penting dia di atas dari hyperplane-nya gitu ya, dan di bawah jadi pemisahnya gitu ya. Nah itu termasuk pada mirip ya, atau katakanlah seide dengan masalah Lagrange multiplier ini, tetapi untuk constraint dengan bentuk pertidaksamaan. Jadi biasanya ditulisnya sebagai solusi masalah optimasi pada primal. Primalnya itu maksudnya fungsi objektifnya, yaitu meminimalkan dari fungsi X, di mana X itu anggota dari sebuah domain tertentu, di sini omega, subjek tuh atau dengan kendala ya, constraint, di mana Gx-nya harus lebih kecil sama dengan 0 dan Hx-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi dalam hal ini contoh ini adalah dia punya dua constraint ya, tetapi salah satu constraint-nya bentuknya pertidaksamaannya ya. Sehingga dari harusnya solusi yang mungkin atau feasible domain solution itu adalah ditulis sebagai X anggota omega, di mana Gx itu harus lebih kecil dari 0 dan Hx itu harus sama dengan 0. Nah, Lagrangian-nya seperti apa? Ya, Lagrangian-nya tetap sama, ditulisnya sebagai L, X, alfa, beta, di mana alfa dan beta ini adalah pengali Lagrange untuk masing-masing fungsi, ya, di sini terlihat, ya, sama dengan fx plus alfa kali gx plus beta kali hx, ya. Dan tentu saja kalau saya punya persamaan Lagrange yang seperti ini, maka metode pengali Lagrange ini adalah mencari nilai x, alfa, dan beta yang memenuhi kondisi ini. Ya. Nah, hal ini juga bisa dipandang sebagai disebutnya dual problem ya. Jadi masalah yang sama atau setara tetapi dengan sudut pandang yang lain ya. Dimana kalau di sini dikatakan meminimumkan fungsi Gx dengan constraint Gx kurang dari 0, itu sebenarnya mungkin sama dengan melakukan pemaksimalan terhadap fungsi theta, di mana saya mau mencari variabel yang bergantung kepada variabel alfa dan beta, tetapi constraint-nya di mana alfa harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi mirip ya sebenarnya bahwa Lagrange multiplier ini juga bisa ditulis seperti ini ya. Duality gap yaitu fx min theta, di mana tetanya ini bergantung kepada variabel alfa, beta, tetapi persamaan theta alfa, beta ini ditulis kurang dari Lagrangian-nya ya, seperti ini. Jadi itu nanti jadi seperti sebenarnya kita mencari solusi yang sama atau teknik yang sama, tapi penulisan model matematikanya saja yang berbeda ya. Jadi ini untuk kalau diperluas kepada pertidaksamaan dari fungsi kendalanya ya. Oke, kami perkenalkan ini karena memang di beberapa referensi penulisannya seperti ini, tapi sebenarnya dia bicara hal yang sama ya. Duality gap ya. Oke, ini contoh dari untuk masalah yang tadi ya dengan pertidaksamaan ya. Jadi solusinya dari masalah optimal, misalnya saya ingin meminimalkan x kuadrat plus y kuadrat, berarti ini adalah fungsi objektifnya subject to x min y kurang dari 1 ya. Langkah-langkahnya sekali lagi sama, saya akan mencari turunan pertama dari x kuadrat plus y kuadrat ya, turunan parsial, kemudian
dia harus memenuhi kondisi X min Y kurang dari 1, sehingga solusinya nanti bisa jadi lebih banyak, ya. Dan Lagrangiannya adalah X min Y, X, Y, alfa, X kuadrat plus Y kuadrat plus alfa kali X min Y min 1. Ya. Nanti dengan cara yang sama, ya cari turunan pertama, ya saya dapat 2x plus alfa sama dengan 0, 2y min alfa sama dengan 0, gitu ya. Kemudian nanti saya juga punya persamaan x min y min 1 harus kurang dari sama dengan 0. Ya, sehingga nanti dengan cara yang seperti contoh yang sudah saya berikan, maka nanti ketemu alfanya itu 0, x-nya sama dengan 0, dan y-nya sama dengan 0. Sehingga dalam hal ini nanti kalau saya cari ada nggak ya gitu ya daerah yang memenuhi X min Y kurang dari 1. Nah itu nggak ada. Nah sehingga dengan kata lain, karena saya punya titik solusi yang memaksimalkan kondisi ini, saya dapatnya ini nggak cocok, nggak akan ada constraint yang memenuhi kalau saya misalkan gambarkan gitu ya. Ini daerah X variabel Y gitu ya. Nah, kalau saya punya garis, misalkan ini titik 1, nah saya punya ini, ya harusnya daerah yang X min Y kurang 1 itu kan ada di sini ya. Sorry, kalau saya punya X min 1 kurang dari Y, harusnya ada di sini ya. X dikurangi 1, X-nya misalkan 0. Harusnya terbalik. Ya, Anda nanti bisa gambarkan saja gitu kalau saya punya katakanlah gimana ini. Kalau saya punya ya ini X, ini Y ya. Ini kalau saya punya garis X min Y sama dengan 1, ini kan setara dengan Y sama dengan X plus 1, X min 1 ya, X min 1. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya itu ada di min 1. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya ada di 1. Gitu ya, ini garisnya. Ini garis Y sama dengan X min 1. Maka kalau daerah yang disebut sebagai X min Y kurang sama dengan 1, itu setara dengan Y lebih besar sama dengan X min 1 ya. Jadi kalau saya sebut katakanlah X-nya 2, X-nya 2, Y-nya itu, kalau X-nya 2, Y-nya itu harus lebih besar dari 1. Y-nya itu harus lebih besar dari 1 daerah sini. Kalau X-nya setengah, Y-nya itu harus X-nya setengah, berarti minus 1. Minus setengah. Ya, berarti daerah sini kan ya, daerah solusinya itu. Nah, sementara X, 0, Y 0 itu ada di sini. Nah, ini berarti constraint-nya itu tidak aktif. Kenapa? Karena solusinya sebenarnya bisa melewati di sini semua ya. Nah, gitu. Jadi tidak ada constraint ini adalah solusi terhadap masalah yang ada di sini, X kuadrat, nilai minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Oke. Ini constraint yang tidak aktif gitu ya. Nah, ilustrasi berikut adalah kalau
saya punyanya seperti ini ya. L minimum, kemudian saya dapat X min Y-nya lebih besar dari 1, saya baru dapat nih. Ya, kalau tadi X min Y lebih kecil dari 1, kalau saya mau meminimumkan, maka saya harusnya mendapat constraint yang ada di sini. Ya, nah baru saya dapat nih solusinya nih. Bahwa kalau alfanya 1, X-nya setengah, dan Y-nya min setengah, maka saya punya solusi yang membuat nilai X kuadrat min Y plus Y kuadrat itu minimum, dan berada di daerah ini, X min Y min 1. Ya. Cara mencarinya sama. Oke. Nah, itu untuk Lagrangian atau metode pengali Lagrange, tetapi untuk masalah yang constraint-nya berbentuk pertidaksamaan. Nah, sesuai dengan tadi ya saya katakan bahwa salah satu contoh implementasi bagaimana masalah optimasi di mana constraint-nya berbentuk pertidaksamaan, dan pertidaksamaannya itu ada 2, itu adalah dalam hal optimasi SVM ini ya. Contoh dalam optimasi pengklasifikasian 2 objek. Nah, dalam hal ini artinya saya ingin membuat nilai margin ini sebesar mungkin atau memaksimalkan margin. Nah, tetapi jarak terhadap support vector atau titik-titik yang ada di sini itu sedekat mungkin ya. Jadi garis ini adalah constraint-nya ya, di mana constraint-nya ini harus melewati sebuah atau lebih support vector ya, support vector. Jadi dalam hal ini fungsi objektifnya itu adalah memaksimalkan, margin ya, yaitu daerah yang ada di sini, jarak di sini, tetapi constraint-nya adalah ini, garis ini, G1 dan G2. Ya. Nah, kalau di SVM kemarin rasanya mungkin Anda sudah menemukan ya persamaan matematikanya, yaitu jarak atau disetarakan kalau tidak salah 1 per akar W1 kuadrat plus W2 kuadrat gitu kalau nggak salah ya. Di mana ini adalah W1 dan ini adalah W2. Oke, kita coba lihat pada slide berikutnya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa mencari nilai optimal pada masalah SVM itu adalah mencari persamaan hyperplane atau persamaan garis yang memisahkan dua kelas objek ya. Objek yang kalau di ilustrasi sebelumnya itu adalah kelas yang objek silang dan objek bulat, maka saya kalau klasifikasi itu bagus, gitu hyperplane itu bagus, dia betul-betul bisa memisahkan sejauh mungkin objek-objek yang kelas bulat dan kelas silang ya. Dan itu dinyatakan dengan persamaan W1X1 plus W2X2 plus B sama dengan 0 ya. Nah, di mana dikatakan W1X1 untuk kelas yang I itu harus lebih besar dari 0 ya. Jadi itu katakanlah mungkin kelas yang A yang mungkin ada di atas garis G1 ya. Yaitu X1I dan X2I anggota A ya, daerah yang di atas. Kalau tadi mungkin kalau mengikuti gambar tadi kira-kira ini adalah hyperplane-nya gitu, kemudian ini adalah constraint-nya ya. Nah, ini adalah titik-titik yang ada di kelas A dan ini adalah di kelas B ya. Jadi W1X1 W2X2 itu harus plus B itu harus memenuhi ini ya. X1I ini plus W2X2I plus B
itu harus positif, dan yang ini W1X1 tapi untuk kelas yang kedua plus W2X2 untuk kelas yang kedua plus B itu harus lebih kecil dari 0 ya, memenuhi ini. Nah, kalau di SVM kemarin disebutkan saja gitu ya, untuk menyederhanakan kalau misalnya X1 plus, X2 plus, dan X1 min, X2 min itu adalah titik terdekat atau support vektor gitu yang ada di titik ini, maka tanpa mengurangi keumuman itu bisa ditulis sebagai W1X1 plus dan W2X2 plus B sama dengan 1, demikian juga dengan yang kelas minimumnya. Sehingga ini menjadi constraint yang bentuknya pertidaksamaan, ya, lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari minus 1. Ya. Nah, karena kita tahu persamaan jarak atau garis G ke titik X1, X2 itu bisa dinyatakan sebagai persamaan yang ini, ya, jarak nilai mutlak ya, nilai mutlak dari W1X1 plus W2X2 plus B dibagi akar dari W1 kuadrat plus W2 kuadrat. Ini adalah persamaan jaraknya ya, untuk mencari jaraknya, dan kita tadi sudah membuat perumuman gitu ya, bahwa W1X1 plus dan W2X2 plus B itu bisa disamakan dengan 1, maka saya tulisnya ini seperti ini ya, 1 per W1 kuadrat plus W2 kuadrat. Ini adalah bobot dari persamaan garis tersebut. Dan itu setara untuk nilai yang di kelas satunya ya, X1 di kelas minus dan X2 di kelas minus. Nah, dan didefinisikan bahwa YI itu adalah sebagai fungsi sin plus 1 or minus 1 untuk kelas yang berbeda, sehingga saya punya persamaan atau constraint seperti ini ya, lebih besar atau lebih kecil dari minus 1. Oke, sehingga kalau dilihat dari sudut pandang Lagrangian, sebenarnya seperti ini ya, kita mau mencari fungsi objektif, yaitu memaksimalkan 1 per akar W1 kuadrat plus W2 kuadrat dengan constraint W1X1 plus W2X2 plus B dikali YI, YI-nya itu adalah fungsi sin plus 1 or minus 1, harus lebih besar dari 1 ya. Ini adalah contoh ya, jadi implementasi Lagrangian terhadap fungsi optimasi di klasifikasi 2 kelas ya, which is karena ini adalah 1 per akar dari sekian, itu ekuivalen dengan melakukan peminimalan terhadap setengah dari W1 kuadrat plus W2 kuadrat dengan constraint yang sama ya. Ini adalah dual problem ya, memaksimalkan 1 per itu sama saja dengan meminimalkan A. Jadi kalau saya punya gini ya, memaksimalkan, kalau saya mau memaksimalkan nilai 1 per A itu sama saja dengan ekuivalen dengan meminimalkan A gitu. Kenapa? Karena kalau dia nilainya A, 1 per A-nya itu kan jadi maksimal ya. Oke, ya. Dalam notasi Lagrangiannya kita jadinya bisa tulis seperti ini ya, ini ya notasi Lagrangiannya, W1 W2 B, alfa yaitu sama dengan fungsi objektifnya ya, setengah kali W1 kuadrat plus W2 kuadrat dikurangi sigma dari 1 sampai N alfa I W1X1I plus W2X2I plus B dikali YI kurang 1. Kenapa ini sigma? Karena titik-titiknya dalam garis itu banyak ya. Nah, untuk meminimumkannya, ya saya turunkan turunan pertamanya ya, W1 W2 B, alfanya adalah vektor ya, sama dengan 0, sehingga saya punya W1 itu adalah
W1 dikurangi sigma alfa IX1 IYI sama dengan 0, dan W2 dikurangi sigma I dari 1 sampai N alfa IX2 IYI sama dengan 0, dan alfa I kali YI sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah tidak lain sebenarnya ya, persamaan dari SVM ya, dan kita mencari nilai W1 ini dengan ya, dan itu setara dengan penentuan maksimum ya, ini dari hal ini. Oke, baik, demikian materi dari metode pengali Lagrange ya. Sebagai penutup, maka sebenarnya metode pengali Lagrange ini adalah sekali lagi hanya salah satu metode yang bisa digunakan untuk mencari nilai optimal atau pengoptimalan dengan syarat dia punya kendala. Ya. Nah, kendalanya itu dalam persamaan matematikanya bisa bentuknya persamaan ataupun pertidaksamaan, bergantung kepada masalah real yang akan dimodelkan. Dan salah satu masalah atau contoh masalah yang dapat dicari solusinya dengan metode pengali Lagrange itu adalah masalah mencari margin maksimal untuk hyperplane, dengan kendalanya itu adalah persamaan garis yang melewati titik-titik support vektor. Ya, jadi itu materi yang bisa dipelajari dari metode pengali Lagrange. Sebagai reminder juga bahwa kalau masalahnya sudah cukup kompleks seperti yang ada di SVM, ilustrasi SVM, di mana melibatkan banyak sekali titik, maka untuk mencari solusi X dan Y-nya itu bisa jadi dengan melakukan metode numerik, ya, mencari nilai X, Y, dan alfa yang mungkin sebagai solusi terhadap nilai optimum dari hyperplane yang kita inginkan. Baik, demikian materi ini. Semoga Anda bisa memahaminya dan juga bermanfaat untuk memperluas wawasan Anda tentang metode pengali Lagrange. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini.